Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah nyata, kengerian berkemah di Curug Putri, kesurupan Yuni saat dia sedang haid. Halo, perkenalkan. Namaku Yuni. Aku ingin berbagi pengalaman mengerikan yang aku alami saat berkemah di Curug Putri, Palutungan. Bersama temanku, Rena, kami tiba di area perkemahan sekitar pukul 12 siang pada hari Jumat, dengan harapan bisa menikmati akhir pekan yang damai di tengah alam. Perjalanan menuju Curug Putri sangat menyenangkan. Kami berdua berangkat pagi-pagi dari rumah, membawa perlengkapan berkemah lengkap, mulai dari tenda, makanan, hingga perlengkapan mandi. Cuaca saat itu cerah dengan langit biru tanpa awan, memberikan semangat positif untuk petualangan kami. Setibanya di area perkemahan sekitar pukul 12 siang, kami disambut dengan pemandangan yang indah. Hutan lebat yang mengelilingi area tersebut memberikan kesan alami yang tenang dan damai. Suara gemericik air terjun terdengar jelas, menambah keindahan suasana. Udara segar dan dingin menyambut kami, mengusir penat setelah perjalanan panjang. Kami memilih lokasi perkemahan yang agak dekat dengan hutan, namun tetap memiliki akses mudah ke air terjun. Setelah menentukan tempat, kami mulai mendirikan tenda. Aku dan Rena bekerja sama dengan cekatan, dan dalam waktu singkat tenda kami sudah berdiri kokoh. Kami juga memasang alas tikar di depan tenda dan menyiapkan perapian kecil untuk nanti malam. Namun, sebelum kami sempat beristirahat, aku merasakan ketidaknyamanan di perutku. Ternyata, aku mendapat haid. Meski sedikit khawatir, aku tetap berusaha tenang dan tidak membiarkan hal tersebut merusak semangat kami. Aku segera mengganti pembalut dan memastikan aku merasa nyaman sebelum melanjutkan aktivitas. Setelah semuanya siap, kami memutuskan untuk mandi di air terjun yang tidak jauh dari perkemahan. Kami membawa handuk, sabun, dan pakaian ganti. Perjalanan menuju air terjun cukup menantang karena kami harus melewati jalan setapak yang licin dan berbatu. Saat sampai di air terjun, pemandangannya benar-benar memukau. Air terjun Curug Putri menjulang tinggi dengan air yang jatuh deras ke kolam di bawahnya. Kami tidak sabar untuk merasakan kesegaran airnya. Namun, ketika aku melangkah ke arah kolam, aku tanpa sengaja menginjak sebuah batu besar yang tampak terbenam di tanah. Batu itu bergeser sedikit, dan tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhku. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi kami. Aku segera menarik kaki dari batu itu dan memperingatkan Rena. Meski merasa sedikit takut, kami berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan mencoba menikmati mandi di air terjun. Kami berenang dan bermain air, berusaha menghilangkan rasa takut yang sempat muncul. Setelah selesai mandi dan merasa segar kembali, kami kembali ke perkemahan. Kami memasak mie instan untuk makan siang dan duduk di sekitar tenda sambil berbincang tentang berbagai hal. Meski suasana siang itu terasa sedikit aneh, aku tetap berusaha menikmati waktu kami di alam terbuka. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres mulai semakin kuat, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Aku hanya berharap malam itu tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Ternyata, harapanku tidak sepenuhnya terkabul. Saat malam tiba, kami menyalakan api unggun dan duduk di sekitar api, berbincang santai dan bercanda. Tapi ada sesuatu yang terus menggangguku, perasaan diawasi yang tak kunjung hilang. Sekitar pukul 10 malam, suara gemerisik daun dan ranting patah mulai terdengar dari arah hutan. Aku berusaha mengabaikan suara tersebut, berpikir itu hanya hewan liar atau orang lain yang lewat.
Namun, semakin malam, suara itu semakin sering terdengar, membuatku semakin gelisah. Tengah malam, suara langkah kaki mendekati tenda kami. Kami mendengar ranting patah dan daun kering yang diinjak. Suara itu semakin dekat, membuat bulu kudukku merinding. Aku berusaha tenang dan tetap diam di dalam tenda, berharap suara itu segera pergi. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di depan tenda kami. Tiba-tiba, terdengar suara geraman rendah di luar tenda, disertai goresan di kain tenda. Aku memegang tangan Rena, berusaha menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Suara itu semakin keras dan mendekat, membuatku semakin panik. Dengan gemetar, aku membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Di sana, di bawah sinar bulan yang redup, aku melihat bayangan besar dengan mata yang bersinar merah. Sosok itu berdiri hanya beberapa meter jauhnya, menatap langsung ke arahku. Rasa takut yang begitu kuat menyelimuti diriku, dan aku segera menutup kembali resleting tenda dengan tangan gemetar. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki lagi, namun kali ini terdengar lebih banyak. Kami mendengar bisikan-bisikan dari luar tenda, seolah-olah ada beberapa orang yang berbicara. Aku membuka resleting tenda sedikit lagi dan melihat sekelompok orang yang tampak aneh, berdiri di dekat api unggun kami yang mulai padam. Mereka berpakaian lusuh dan wajah mereka terlihat pucat di bawah sinar bulan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan tatapan kosong, melangkah mendekati tenda kami dan berkata dengan suara serak, "Kalian sebaiknya memindahkan tenda kalian, jangan di sini." Aku merasakan kedinginan menjalar di seluruh tubuhku. Rena yang ketakutan, berusaha berbicara dengan suara bergetar, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Pria tua itu menjawab dengan nada serius, "Kami adalah penduduk sekitar yang sering berkemah di sini. Kami tahu tempat ini berbahaya, terutama bagi orang luar. Kami hanya ingin memperingatkan kalian. Sebaiknya tenda kalian pindah ke area utama bersama yang lain." Meskipun merasa was-was, kami berusaha bersikap sopan dan mengucapkan terima kasih atas peringatan mereka. "Terima kasih atas peringatannya, Pak. Kami akan berhati-hati," kataku. Namun, dalam hati, kami merasa ini hanya cerita untuk menakut-nakuti. Kami tidak memindahkan tenda dan tetap berencana untuk bermalam di sana. Setelah mereka pergi, aku dan Rena kembali ke dalam tenda. Kami berusaha menenangkan diri dan berpikir positif. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap perasaan takut itu hilang seiring berjalannya waktu. Keesokan paginya, aku merasa lelah dan cemas, tapi tetap berusaha menikmati hari itu. Meskipun perasaan tidak nyaman masih ada, kami memutuskan untuk menjelajahi sekitar air terjun lagi. Udara pagi yang segar dan suara gemericik air terjun seharusnya bisa menenangkan pikiran kami. Saat berada di sana, aku kembali melihat batu yang kemarin kupijak. Ketika aku mendekatinya, tiba-tiba aku merasakan sakit kepala yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke pikiranku. Aku terduduk sambil memegangi kepalaku, merasa pusing dan hampir tidak bisa berdiri. Rena mencoba membantuku, tetapi kemudian aku mendengar suara tawa anak kecil yang sangat jelas. Suara itu bergema di antara suara air terjun, membuat bulu kudukku merinding. Aku melihat seorang gadis kecil berpakaian putih berdiri di tepi air, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi. Matanya kosong, seakan menembus jiwaku. Ketika aku memanggilnya, dia hanya tertawa lagi. Suara tawanya terdengar nyaring dan mengerikan. Aku mencoba mendekatinya, tapi tiba-tiba dia menghilang di balik air terjun, seakan ditelan oleh air yang deras. Tak lama kemudian, sekelompok warga datang mendekati kami dengan wajah serius.
Salah satu dari mereka adalah pria tua yang kami temui malam sebelumnya. "Kalian masih di sini?" tanyanya dengan nada cemas. "Kami sudah memperingatkan kalian." "Maaf, Pak. Kami berpikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti," jawabku, masih merasakan sakit di kepalaku. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalian harus memindahkan tenda ke area utama." "Jangan di sini." Lena langsung menyetujui saran mereka. "Baik, Pak. Kami akan segera pindah," katanya dengan nada serius. Warga membantu kami mengemasi barang-barang dan memindahkan tenda kami ke area utama. Meskipun masih merasa takut, kami merasa sedikit lebih aman di area utama yang lebih ramai. Saat malam tiba, suasana menjadi semakin menakutkan. Kabut tebal mulai menyelimuti area utama, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Kami memutuskan untuk mengemasi barang-barang dan berencana meninggalkan tempat itu keesokan paginya. Namun, malam itu adalah puncak dari segala kengerian yang kualami. Malam itu, suara langkah kaki dan goresan di tenda kembali terdengar. Kali ini, lebih keras dan lebih mendekat. Aku mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, seperti ada banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku berusaha tetap tenang, tetapi tiba-tiba aku merasa tenda kami terguncang hebat, seolah-olah ada yang mencoba merobohkannya. Dengan nekat, aku membuka tenda dan berlari keluar. Di sana, di tengah kabut, aku melihat beberapa sosok bayangan bergerak mendekat. Mata mereka bersinar merah seperti sosok yang kulihat malam sebelumnya. Rasa takut yang begitu kuat menyelimutiku, dan aku berteriak meminta bantuan. Teriakanku terdengar oleh para peserta kemah lainnya. Beberapa orang datang berlari, membawa senter dan mencoba menenangkanku. Salah satu dari mereka, seorang pria muda yang tampaknya berpengalaman. "Tenang, tetap di sini dan jangan terpencar." Kami berkumpul di sekitar api unggun yang sudah hampir padam, berusaha mencari perlindungan dari apapun yang sedang mengincar. Namun, kabut semakin tebal, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan suara bisikan itu semakin keras di telingaku. Di tengah kerumunan, aku mulai merasa sedikit tenang, meskipun rasa takut yang mencekam tetap menghantuiku. Kami tidur bergantian, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, sekitar tengah malam, aku terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Rasa ini disertai dengan genggaman kuat yang membuatku terjaga sepenuhnya, disertai ketakutan yang mendalam. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat selimut dan melihat tangan pucat, dengan jari-jari kurus dan panjang, mencengkeram pergelangan kakiku. Tangan itu tampak kering, hampir seperti tengkorak yang tertutup kulit. Kulitnya pucat dan tampak terkelupas. Aku menjerit sekuat tenaga, suaraku bergema dalam keheningan malam yang mencekam. Semua orang di sekitar kami terbangun dan menyalakan senter mereka. Tetapi saat cahaya mengenai tangan itu menghilang seolah-olah larut dalam kabut tebal yang menyelimuti area kami. Ketakutan dan panik menyebar di antara kami. Suara bisikan samar yang tidak dapat dipahami dari hutan semakin keras dan kacau, seolah ada ribuan suara berbicara dalam bahasa yang tidak kumengerti. Beberapa peserta lain berusaha menenangkanku, tetapi ketenangan mereka tidak bisa menghalau perasaan teror yang menyelimutiku. Tiba-tiba, dari arah hutan, aku melihat sosok mengerikan dengan mata merah menyala muncul. Sosok itu tampak seperti bayangan besar dengan kontur tubuh yang tidak jelas. Seolah-olah diciptakan dari kegelapan itu sendiri. Mata merahnya membara seperti bara api yang menyala di tengah malam, dan tubuhnya tampak melayang tanpa menjejak tanah.
Hawa dingin yang menembus tulang terasa seperti dihembuskan langsung dari kekosongan yang ada di hadapanku. Rasa ketakutan yang tak tertahankan melanda diriku, dan aku berteriak ketakutan. Suaraku menjadi nyaring dalam hutan malam. Sosok itu semakin mendekat, dan hawa dingin yang mengerikan semakin menyelimutiku. Di tengah kegelapan, aku mulai melihat penampakan-penampakan lain. Di atas pohon-pohon sekitar perkemahan, aku melihat beberapa kuntilanak dengan wajah pucat dan rambut panjang yang kusut. Mereka mengintip dari balik ranting-ranting pohon. Mata mereka bersinar merah dan menatap langsung ke arahku dengan ekspresi kosong dan mengerikan. Seolah-olah mereka menikmati ketakutanku dan mengamati setiap gerakanku dengan penuh perhatian. Di antara kabut yang mencekam, aku juga melihat anak-anak kecil berlarian tanpa arah. Mereka mengenakan pakaian putih yang kotor dan wajah mereka pucat, seolah-olah mereka tidak merasakan dingin atau ketakutan. Anak-anak itu berlari dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuh mereka melayang di udara dengan gerakan yang aneh dan tidak teratur. Suara tawa mereka yang menyeringai bergema di sekelilingku, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Anehnya, hanya aku yang bisa melihat semua penampakan ini. Rena dan peserta lainnya tampak tidak menyadari kehadiran makhluk-makhluk ini. Mereka berusaha tenang dan mengelilingiku, tetapi aku merasa terasing dalam ketakutan yang mendalam. Makhluk-makhluk itu tampaknya hanya ingin aku melihat mereka, membuatku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dalam kepanikan yang semakin parah, aku berteriak meminta pertolongan. Pria muda yang tadi menenangkan kami segera memimpin kami untuk bersama-sama membaca doa, berharap bisa mengusir makhluk-makhluk yang mengancamku. Suara doa mereka mengalir dengan ketulusan dan harapan, memohon perlindungan dari segala bahaya yang menghantuiku. Perlahan, kabut tebal yang menyelimuti area perkemahan mulai menghilang. Sosok menakutkan dengan mata merah itu memudar dari pandanganku, dan suara bisikan yang menakutkan perlahan-lahan mereda, meninggalkan keheningan yang mencekam. Kami semua merasa lega, meskipun ketakutan itu belum sepenuhnya hilang. Aku merasa sangat bersyukur bahwa makhluk-makhluk itu akhirnya menjauh, dan rasa kantuk yang berat menerpaku. Keesokan paginya, rasa takut dan kelelahan memaksa kami untuk meninggalkan area perkemahan dengan cepat. Kami memaksa diri untuk tidak menoleh lagi ke belakang, meskipun perasaan dingin dan diawasi masih menghantuiku sepanjang perjalanan pulang. Kabut malam yang kualami sepertinya tidak hanya menyelimuti area perkemahan, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terlihat di benakku. Saat kami tiba di rumah, Rena mulai bercerita kepada keluargaku tentang apa yang terjadi. Kata-katanya membuatku bingung dan terkejut. Menurutnya, kejadian malam itu sangat berbeda dari apa yang aku alami. Dia mengatakan bahwa aku kesurupan dan mengamuk di area perkemahan, berteriak tanpa kendali, membuatnya dan peserta lainnya panik. Rena bahkan bercerita bahwa aku memaki-maki seorang ustadz yang berusaha membantu kami, membuat suasana semakin kacau. Aku dikatakan mengeluarkan kata-kata kasar dan makian, bahkan kepada seorang ustadz yang berusaha membaca doa dan memberikan perlindungan. Ustadz itu datang dengan harapan bisa membantu kami, tetapi aku dikatakan memaki-maki dan menolak bantuannya dengan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, aku merasa kebingungan dan terasing. Semua yang diceritakan Rena tampak sangat berbeda dari apa yang aku alami. Aku tidak ingat melakukan tindakan-tindakan yang diceritakan dan merasa seolah ada celah besar antara kenyataan dan ceritanya. Ketika aku mencoba mengingat kembali kejadian malam itu, semua terasa buram dan penuh kekacauan. Keluargaku yang mendengar cerita Rena tentang apa yang terjadi di perkemahan, segera memutuskan untuk menghubungi seorang ustadz terdekat.
Mereka ingin memastikan bahwa segala sesuatunya aman dan aku bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi trauma yang aku alami. Keesokan harinya, saat Pak Ustadz datang ke rumahku, aku merasa seperti berada dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhku dan pikiranku. Saat Ustadz membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci, aku merasakan sensasi aneh, seolah ada kekuatan yang mempengaruhi kesadaranku. Aku merasa terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia lain, dengan perasaan dingin dan tekanan yang mengganggu. Ketika aku akhirnya sepenuhnya sadar, aku menemukan diriku sedang duduk di ruang tamu, dengan Ustadz di hadapanku. Beliau menjelaskan dengan tenang apa yang sebenarnya terjadi di Curug Putri. Kata-katanya membuatku merasa campur aduk antara bingung dan cemas. Ustadz mulai menjelaskan bahwa aku sedang haid selama camping. Menurutnya, makhluk-makhluk di sekitar Curug Putri, terutama yang berada di hutan, sangat tertarik pada aroma darah, terutama darah haid. Beliau memberikan nasihat agar aku lebih berhati-hati di masa depan, terutama saat berada di tempat-tempat yang memiliki reputasi mistis atau dianggap keramat. Penjelasan Ustadz membuka tabir dari pengalaman menakutkan yang kualami, tetapi juga meninggalkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Demikian kisah nyata yang diceritakan Yuni. Terima kasih telah mendengarkan kisah nyata kengerian berkemah di Curug Putri, kesurupan Yuni saat haid. Bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kegiatan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.